Bab 322. Semoga kamu tidak menyesalinya. Pangeran tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Kingston Jiang di dalam wilayah negara Dacia. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Kingston Jiang. Dia juga berpikir untuk menggunakan Klu Tang untuk memaksa Kingston Jiang. Tetapi setelah terjadi banyak hal, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Kingston Jiang sangat menghargai Klu Tang, lebih menghargainya daripada nyawanya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Klu Tang, Kingston Jiang pasti akan menggila. Begitu naga hitam marah, akibatnya akan mengerikan. Sangat mengerikan sampai dia tidak bisa menanggungnya. Hanya ada satu cara untuk membunuh Kingston Jiang, yaitu biarkan Kingston Jiang kembali ke perbatasan dan mati di medan perang. Tetapi sekarang perbatasan sudah damai, jika ingin membuat Kingston Jiang kembali, maka negara-negara perbatasan kecil harus berperang lagi, agar bisa memaksa naga hitam untuk kembali. Dia mengetuk jarinya dengan ringan di atas meja. Suara berirama terdengar di dalam ruangan itu. Setelah beberapa saat, pangeran membuka mulutnya dan berkata, "Kalian hiduplah dengan tenang selama beberapa waktu ini. Jangan bertindak dengan gegabah, aku akan menemukan jalan." Baik. Beberapa orang mengangguk. Pada saat ini, keluarga Tang. Klu Tang tidak menyangka bahwa Kingston Jiang benar-benar akan mentransfer 10 miliar yuan padanya. Bukan 10.000 atau 20.000 yuan, bukan 80.000 atau 100.000 yuan dan bukan 1 juta atau 200 juta yuan, tetapi 10 miliar yuan. Ini adalah aset besar bagi siapapun. Orang biasa tidak dapat menghasilkan banyak uang bahkan jika mereka telah berjuang dengan keras selama 10 kehidupan. Bahkan jika keluarga Tang berjuang selama beberapa dekade, total asetnya hanya lebih dari 1 miliar yuan, bahkan pada puncak kejayaan keluarga Tang, uang tunai yang bisa dikeluarkan hanya 1 atau 2 miliar yuan. Sekarang Kingston Jiang telah memberinya 10 miliar. Dia merasa linglung. Memikirkan apa yang Kingston Jiang katakan sebelumnya, dia merasa bahwa dia telah kehilangan Kingston Jiang selamanya, tetapi ini bukan yang dia harapkan. Setelah menyingkirkan Kingston Jiang, dia akan memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. "Klu, apa rencanamu untuk menghabiskan uang ini?" Jasmine He menatap Klu Tang dengan penuh semangat. Klu Tang menggelengkan kepalanya. Dia masih belum memikirkannya. "Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Apa maksudmu?" Jasmine He sedikit cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, 10 miliar sangat banyak, kamu tidak dapat menghabiskan uang ini selama kehidupanmu. Seperti ini saja, berikan beberapa padaku, aku akan menyimpannya untukmu. Jasmine dia mulai ingin mendapatkan uang. Simpan uang di saku sendiri agar bisa merasa tenang. "Ibu, apa yang harus kulakukan pada Kingston Jiang?" Pikiran Klu Tang sangat kacau sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jasmine He sedikit membeku, kemudian berkata dengan tampang jijik di wajahnya, dia telah meminta 10 miliar yuan ini dari Tevan Dan pasti tidak akan memberinya uang lagi di masa depan. Nilai dirinya hanyalah 10 miliar ini, sekarang 10 miliar sudah berada di kartumu, dia sudah tidak memiliki nilai guna. Menurutku, kalian sebaiknya segera bercerai. Tetapi, dia baru saja memberiku 10 miliar dan aku langsung menceraikannya, bukankah itu terlalu tidak baik? Klu Tang mengerutkan kening, dia juga ingin bercerai, tetapi dia merasa hal itu terlalu tidak adil bagi Kingston Jiang. Apa yang tidak baik? "Klu, kamu terlalu polos, kamu sangat cantik dan sangat kaya sekarang, bagaimana dia bisa layak untukmu?" Sejak Kingston Jiang memasuki rumah keluarga Tang, Jasmine He selalu merasa tidak puas dengan Kingston Jiang. Bahkan jika dia telah memberi 10 miliar sekarang, dia masih merasa tidak suka pada Kingston Jiang. Menurutnya, Kingston Jiang hanya beruntung, karena telah menyelamatkan putri Tevan Dan keberuntungan Kingston Jiang semuanya dibawa oleh Klu Tang. Tanpa putrinya, Kingston Jiang tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu dan tidak akan mendapatkan uang 10 miliar ini. Telepon dia sekarang dan minta dia pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menyelesaikan prosedur perceraian. Klu Tang sedikit ragu. Setelah memikirkannya sebentar,
dia juga merasa bahwa tidak baik untuk berlarut-larut seperti ini. Semakin cepat bercerai, semakin cepat bebas. Setelah perceraian, dia juga berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Jika dia mengejar naga hitam sebelum bercerai, ini akan dianggap sebagai perselingkuhan. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri jauh di dalam lubuk hatinya. Klu Tang sedang bertarung di dalam pikirannya. Antara naga hitam dan Kingston Jiang, dia tetap memilih naga hitam. Bahkan jika Kingston Jiang memberinya 10 miliar, status Kingston Jiang di dalam hatinya jauh lebih rendah daripada naga hitam. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Kingston Jiang. Jiang Zong, di sebuah bar. Sekarang sudah sore. Bar di sore hari cukup sepi. Selain staf, hanya terdapat beberapa tamu. Kingston Jiang meminum banyak arak. Tetapi semakin banyak dia minum, semakin dia sadar. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia mengangkat ponsel di atas meja dan melihat ide penelepon Klu Tang. Dia menjawab panggilan. Kingston Jiang, di mana kamu? Terdengar suara Klu Tang di dalam panggilan, tetapi suaranya lebih dingin dan tidak memiliki emosi. Melalui suara itu, Kingston Jiang bahkan bisa mengetahui ekspresi datar Klu Tang. Ada apa? Apakah ada masalah? Kingston Jiang berkata dengan datar. Beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas, tidak nyaman dibicarakan di dalam panggilan, sebaiknya aku mengatakannya secara langsung. Baik. Kingston Jiang tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Dia juga merasa karena ingin berpisah, maka harus melalui prosedur yang relevan. Di mana kamu? Aku akan pergi mencarimu. Kingston Jiang tidak tahu dirinya berada di bar yang mana. Ketika dia masuk, dia tidak membaca papan namanya. Dia memutuskan panggilan, membuka WeChat dan mengirim lokasi. Setelah Klu Tang menerima posisi Kingston Jiang, dia keluar dari rumah dan pergi mencarinya. Sekitar setengah jam kemudian, Klu Tang muncul di bar. Dia melihat ada lusinan botol arak yang menumpuk di depan Kingston Jiang dan tubuh Kingston Jiang juga dipenuhi dengan bau alkohol. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengerutkan alisnya dan berkata, lihat dirimu, sudah seperti apa sekarang. Meskipun Kingston Jiang banyak minum, tetapi dia sadar dan tidak mabuk sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang muda dan cantik, seperti Dewi yang berjalan keluar dari lukisan. Pada saat ini, ekspresinya kabur, pikirannya melayang pada kejadian 10 tahun yang lalu dan ada api di sekelilingnya. Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Suara ini seperti masih berputar di dalam pikirannya. Sedikit menggelengkan kepalanya, membuang kejadian masa lalu ini. Dia telah memberikan 10 miliar kepada Klu Tang, yang dapat dianggap sebagai balasan dari penolongannya. Wanita cantik, bagaimana kalau duduk untuk minum satu gelas? Kingston Jiang memandang Klu Tang sambil tersenyum. Klu Tang menarik Kingston Jiang dan pergi, ikuti aku. Dia secara paksa menarik Kingston Jiang keluar dari bar. Di luar bar, Klu Tang berkata dengan wajah tegas, lihatlah seperti apa kamu sekarang. Jika kamu sedikit pandai dan memiliki kemampuan yang luar biasa, aku juga tidak perlu melakukan hal seperti ini. Tahukah kamu apa yang dikatakan dunia luar tentangmu? Mereka mengatakan kamu adalah sampah, pria berbadan besar yang memiliki tangan dan kaki, tetapi masuk ke dalam keluarga Tang, memakan makanan keluarga Tang, meminum minuman keluarga Tang, menggunakan barang milik Tang, pria yang memiliki sedikit ambisi, tidak akan masuk ke dalam keluarga Tang untuk mendapatkan keuntungan. Kingston Jiang menertawakan dirinya sendiri. Klu Tang, apakah kamu tidak tahu seperti apa kamu sebelumnya? Siapa lagi yang bisa menikahimu selain aku? Siapa lagi yang bisa begitu baik padamu selain aku dan menuruti ucapanmu? Klu Tang mengerutkan kening. Segera, mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini. Sekarang dia hanya tahu bahwa dia tidak memiliki perasaan pada Kingston Jiang. Seluruh pikirannya penuh dengan naga hitam. Bahkan jika naga hitam memiliki Kintiasu, dia juga tidak bisa melupakannya. Dia telah memikirkannya dengan matang selama 2 hari ini.
Dia ingin melupakan naga hitam dan tinggal bersama dengan Kingston Jiang. Tetapi dia tidak bisa melupakannya. Pikiran menghabiskan seumur hidup dengan pria yang tidak dia cintai membuatnya panik dan gagasan tentang perpisahan menjadi semakin kuat. Terutama hari ini, dia pergi ke toko perhiasan bersama dengan Kingston Jiang. Begitu orang-orang di toko perhiasan melihatnya, mereka semuanya bertanya tentang naga hitam. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, hubungannya dengan naga hitam hanyalah sebagai teman, bahkan tidak termasuk teman. Tetapi dia secara tidak sadar berharap hal ini dapat menjadi kenyataan. Berharap semuanya seperti yang dikatakan semua orang, bahwa dia dan naga hitam benar-benar jodoh yang dibuat oleh langit. Kingston Jiang, ayo kita bercerai. Klu Tang memandang Kingston Jiang dan berkata dengan wajah serius, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu padaku selama beberapa waktu ini, tetapi aku benar-benar tidak memiliki perasaan padamu, jadi kita akan berpisah dengan baik-baik, jangan membuat hubungan yang buruk di antara kita, ya. Baik. Kingston Jiang tidak ragu-ragu. Klu Tang, aku akan memenuhimu permintaanmu, aku hanya berharap kamu tidak akan menyesalinya di masa depan. Aku tidak akan menyesalinya. Klu Tang berkata dengan tegas, aku tahu apa yang kuinginkan dan apa yang tidak kuinginkan. Bersama denganmu, aku tidak bahagia sama sekali. Aku memiliki hak untuk mengejar kebahagiaanku sendiri.